Selanjutnya kita akan pelajari bersama tentang bagaimana cara kerja metode direct mapping pada cache memory. Seperti yang telah disebutkan di pertemuan sebelumnya, ada 3 metode mapping yang digunakan di dalam cache memory. Yang pertama adalah direct mapping, yang kedua associative mapping, dan yang ketiga set associative mapping. Metode direct mapping ini akan memetakan setiap blok memori ke dalam satu line atau baris cache secara tetap. Jadi, metode direct mapping ini merupakan metode yang paling ketat karena setiap blok memori atau setiap alamat di dalam memori itu tidak boleh menempati sembarang baris di cache memory. Jadi, nomor barisnya harus yang telah ditentukan, tidak boleh yang lain. Kalau metode associative mapping, ini kebalikan dari metode direct mapping. Karena pada metode associative mapping, setiap alamat atau setiap blok di memori itu boleh menempati baris yang mana saja. Asalkan lokasi tersebut kosong. Kemudian metode yang ketiga, set associative mapping, ini merupakan gabungan dari metode direct mapping dan metode associative mapping. Jadi pada metode set associative mapping ini ada unsur terikatnya, ada unsur bebasnya. Nanti akan kita ketahui bahwa unsur terikatnya adalah setiap blok di memori atau setiap alamat di memori itu harus ditaruh di nomor set tertentu. Jadi tidak boleh menempati set yang lain. Nah, bebasnya nanti di dalam setiap set itu akan terdapat beberapa baris yang bisa dipilih. Jadi secara umum perbedaan antara ketiga metode mapping adalah seperti itu. Nah, untuk apa metode mapping ini digunakan? Alasannya adalah tidak semua data yang ada di RAM atau memori itu bisa ditaruh di cache memory. Karena ukuran cache memory jauh-jauh lebih kecil dibanding ukuran RAM. Oke, akan kita lanjutkan metode yang pertama yaitu direct mapping. Nah, ini gambaran umumnya. Yang sebelah kiri ini adalah gambaran blok di dalam main memory atau RAM. Jadi satu baris di sini disebut dengan satu blok, di mana satu blok itu terdiri dari beberapa alamat. Kemudian ini akan dimappingkan ke setiap baris di dalam cache memory. Di setiap baris di cache memory itu akan ada bagian yang disebut dengan tag yang akan menjadi identitas nanti, identitas dari baris itu. Dan biasanya digunakan untuk proses pencarian atau penentuan apakah data yang dicari sudah ada di cache memory atau belum. Jadi di metode direct mapping ini, penentuan baris yang mana untuk setiap blok itu ditentukan dengan modulo. Jadi di baris yang ke-0 itu akan ditempati oleh lebih dari satu blok. Misalnya ini blok ke-0, ke-M, ke-2M, 3M, dan seterusnya. Nanti nomor baris 1 akan digunakan untuk menaruh data yang berasal dari blok nomor 1, nomor M+1, 2M+1, dan seterusnya. Jadi untuk setiap baris di cache memory itu akan diperebutkan oleh sekian blok yang berasal dari main memory. Jadi penggunaan barisnya itu akan secara bergantian. Di bahasan tentang direct mapping ini,
kita nanti perlu tahu distribusi dari bit-bit alamat yang dibutuhkan oleh suatu program. Jadi alamat tersebut adalah lokasi dari data yang dibutuhkan oleh program. Nah, bit-bit alamat itu nanti akan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang disebut dengan tag, kemudian line atau baris, dan word. Jadi untuk metode direct mapping ini, misalnya alamat dari data yang dicari itu terdiri dari 32 bit, maka itu akan dibagi-bagi untuk tag-nya berapa bit, untuk line-nya berapa bit, untuk word-nya berapa bit. Jadi kita harus bisa menentukan distribusi dari bit alamat yang ada. Di gambar ini kita bisa pelajari bagaimana alur proses pencarian data yang dibutuhkan oleh suatu program. Oke, di sebelah kiri atas ini adalah alamat dari data yang diperlukan. Misalnya 32 bit, maka akan dikelompokkan sekian bit untuk tag, sekian bit untuk line, dan sekian bit untuk word. Urutan pencariannya adalah, karena metode direct ini, hal yang sudah pasti adalah setiap baris ya itu harus dimappingkan dengan blok tertentu, maka bagian bit-bit baris di alamat ya dari data yang dicari itu akan digunakan langsung untuk mengakses nomor baris. Misalnya nomor baris ini LI ya. Ini bit-bitnya menunjukkan nomor baris LI, maka langsung digunakan untuk menuju ke baris LI. Langkah berikutnya adalah dilakukan pencarian apakah data yang dicari sudah ada di baris LI ini. Caranya adalah dengan membandingkan bit tag yang ada di alamat data yang dicari itu dengan isi dari tag di baris LI tersebut. Jika bitnya sama, tag-nya sama, maka artinya data sudah ada di baris LI ini. Jadi istilahnya adalah cache hit. Namun jika isi tag dari data yang dicari itu beda dengan isi tag di baris LI, artinya data belum ada di baris tersebut. Istilahnya itu terjadi cache miss. Sehingga kalau terjadi seperti itu, maka akan dilakukan pencarian di main memory atau RAM. Oke, misal terjadi cache hit, artinya data sudah ada di baris LI, maka bitword ini digunakan untuk memilih satu dari sekian data yang ada di baris LI. Karena kita tahu dalam setiap baris di cache memory itu akan diisi oleh sekian atau beberapa data yang berasal dari beberapa alamat di main memory. Misalnya kalau di gambar ini, satu baris ini akan diisi oleh data yang berasal dari 4 buah alamat W0, W1, W2, W3 misalnya ya. Maka bitword ini digunakan untuk memilih satu di antara 4 tadi. Itu jika terjadi cache hit. Kalau cache miss, maka yang dilakukan adalah pengambilan data dari blok yang ada di memori. Di mana kita sudah tahu setiap blok itu harus dipasangkan di nomor baris tertentu. Ya, seperti itu alurnya proses pencarian data di metode direct mapping. Selanjutnya kita coba pelajari contoh kasusnya, di mana di contoh ini ukuran RAM-nya hanya 16 MB, kemudian ukuran cache memorinya 64 KB, kemudian di dalam setiap alamat itu bisa menyimpan data sebanyak 1 byte atau 8 bit. Di contoh ini, sekali transfer data atau sekali mengambil data dari RAM,
ke cache itu sebesar 1 blok atau sama dengan sesuai dengan kapasitas satu baris cache. Di contoh ini adalah sebesar 4 byte atau data yang berasal dari 4 alamat. Jadi perlu diketahui bahwa pengambilan data dari memori ke cache memori itu bukan per alamat, tetapi per blok. Jadi misalnya ada program ini butuh data yang alamatnya ada di alamat untuk Word 1 atau W1 ini. Yang dibutuhkan hanya W1. Tetapi yang akan dikopikan atau diambil ke cache memori itu bukan hanya W1, tetapi dari W0 sampai W3. Jadi data yang berasal dari 4 alamat ini langsung diambil semua. Walaupun W0, W2, W3 itu saat itu tidak dibutuhkan. Jadi proses pengambilannya tidak bisa hanya satu alamat, ya. Harus seberapa banyak yang bisa ditaruh di satu baris. Nah, di gambar ini misalnya data yang berasal dari 4 baris. Seperti yang di contoh kasus ini, ya. Jadi pengambilan data itu adalah data dari 4 alamat diambil sekaligus. Nah, nanti kita perlu tahu bagaimana kalau diberikan alamat suatu data, maka data tersebut akan ditaruh di baris nomor berapa. Nah, itu salah satu cara mapping yang kita coba pelajari di metode ini. Jadi yang langkah pertama, kita harus menentukan berapa bit untuk tag, berapa bit untuk line, berapa bit untuk word. Kita perlu tahu masing-masing komponen itu, ya, jumlah bitnya. Nah, kita akan coba ulah info yang ada di contoh soal ini. Yang pertama adalah dari informasi ukuran RAM dan ukuran data dalam setiap alamat, kita bisa mengetahui jumlah alamat total. Kenapa jumlah alamat total kita perlukan? Karena kita akan menghitung terlebih dahulu jumlah bit secara total atau alamat, lebar alamatnya ada berapa. Jadi kita secara bertahap akan menentukan berapa bit untuk tag, berapa bit untuk line, berapa bit untuk word. Terlebih dahulu kita menghitung lebar alamat atau bit totalnya. Jadi itu bisa dihitung berdasarkan ukuran RAM yang dipakai. Nah, yang kita hitung pertama adalah jumlah alamat total, di mana ukuran RAM-nya 16 MB dibagi 1 byte. 1 byte ini adalah per alamat. Sehingga kita dapatkan jumlah alamat total di memori ini ada 16 MB alamat. Karena yang kita butuhkan adalah lebar alamat, maka 16 MB alamat ini kita ubah menjadi 2/4 kali 2/20. 2/20 itu 1 mega, sehingga hasilnya adalah 2/24. Nah, pangkatnya inilah yang merupakan lebar alamat yang ada di memori ini. Hanya 24 bit. Jadi, kalau kita gambarkan kembali, maka ada 3 bagian, ya. Tadi adalah tag, kemudian line atau baris, dan word. Ada 3 bagian ini. Masing-masing kita harus mengetahui berapa jumlahnya. Nah, di langkah pertama ini yang kita hitung pertama adalah totalnya. Totalnya di sini kita sudah dapatkan ada sebanyak 24 bit. Oke, bisa ya diikuti. Nah, langkah selanjutnya kita lihat ada informasi di sini 1 byte itu data yang berasal dari 1 alamat. Kemudian
satu kali pengambilan data itu sebesar 4 byte yang berasal dari 4 alamat. Nah, kita tahu tadi fungsi bitword adalah untuk memilih satu di antara data yang ada di baris cache. Tapi ada 4 byte karena berasal dari 4 alamat. Nah, info itu yang kita gunakan untuk mengetahui jumlah bitword-nya. Nah, kita tulis kembali di sini, satu blok sama dengan 4 alamat sama dengan 2 pangkat 2. Nah, pangkatnya ini yang merupakan jumlah bitword-nya. Jadi, jumlah bitword-nya di sini kita ketahui ada 2. Ya, ini bitword-nya berarti 2. 2 bit. Ini 2 bit. Oke, kita tinggal mencari bit tag dan bit line. Misal, selanjutnya kita ingin mencari bit line itu ada berapa banyak. Nah, istilah line atau baris itu adanya di cache memory, maka yang kita lihat adalah ukuran cache memorinya. Kemudian, ukuran satu barisnya itu berapa banyak. Jadi, dua info itu kita gabungkan, sehingga kita bisa mengetahui jumlah baris yang ada di cache memory adalah ukuran cache-nya 64 KB dibagi 4 byte. Ini per line atau per baris. Hasilnya adalah 16 kilo line atau kilo baris. Yang kita butuhkan adalah jumlah bitnya, maka 16 kilo itu kita ubah menjadi 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 10 atau sama dengan 2 pangkat 14. Pangkatnya inilah yang merupakan jumlah bit lainnya. Jadi ada 14 bit. Jadi di bit lainnya ini ada 14 bit. Nah, dengan diketahuinya bit line dan bitword, otomatis bit tag ini kita bisa hitung. Karena totalnya kita sudah ketahui 24 bit. Nah, berapa bit tag-nya? Kita tinggal kurangi saja. 24 dikurangi 14 kurangi 2 sama dengan 8 bit. Jadi, sekarang kita sudah bisa mengetahui masing-masing jumlah bit untuk tag, line, dan word. Ini syarat pertama untuk kita bisa tahu memappingkan jika diberikan suatu alamat. Oke, sampai di sini. Oke. Nah, ini hasilnya, tag-nya 8 bit, line 14 bit, word 2 bit. Nah, sebenarnya untuk menghitung jumlah tag itu bisa dilakukan dengan cara yang lain, yaitu dengan membagi ukuran RAM yang dipasang dengan ukuran cache. Karena satu tag itu besarnya adalah sama dengan ukuran satu cache. Nah, misal di sini kita akan coba hitung dengan cara yang lain untuk menghitung jumlah bit tag ya. Nah, di sini misal ukuran RAM-nya ini 16 MB. Kemudian ukuran cache-nya ini 64 KB. Nah, ini kita ubah ke dua pangkat. Yang 16 MB itu adalah 2 pangkat 16 itu 2 pangkat 4, mega 2 pangkat 20, jadi 2 pangkat 24. Yang 64 kilo, 64 itu 2 pangkat 6, kilo itu 2 pangkat 10, jadi 2 pangkat 16. Hasilnya adalah 2 pangkat 8. Ini adalah jumlah tag.
maka bit tag-nya sama dengan pangkatnya ini ya, pangkatnya ini atau 8 bit. Nah, sama dengan yang ini ya, sama. Jadi silahkan mau cara yang mana yang mau dipakai. Jadi kalau kita ngitung jumlah bit tag-nya dulu, nanti kita bisa mengetahui bit tag 8, bit lain 14, bit tebetnya 2, sehingga lebar alamatnya pada memori yang kita gunakan ini sebesar 24 bit dengan cara dijumlahkan. Jadi kalau komputer kita 32 bit, yang akan kepakai dengan RAM 16 MB adalah hanya 24 bit, ya, sesuai dengan lebar alamat. Loh, terus bagaimana dengan bit-bit yang lain? Kan lebarnya 32, ya saat itu tidak dipakai. Kalau kita nambah ukuran RAM-nya, maka bit yang akan kepakai juga akan semakin banyak, ya. Misal, ya, kalau ini RAM-nya ini kita perbesar, ya, kita perbesar ukurannya. Misalnya jadi berapa? 64 MB. Ya. Maka lebar alamat yang diperlukan berapa? Ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 64 itu 6 ya, 2 pangkat 26. Karena tadi kita sudah tahu 1 byte itu 1 alamat, ya ini otomatis ya. Ini kalau 2 pangkat 26 ini adalah masih dalam byte ya. Jumlah alamatnya tentu 2 pangkat 26 byte ini dibagi 1 byte per alamat. Sama dengan ya, sama 2 pangkat 26, tapi satuannya ini menjadi alamat. Nah, lebar alamatnya adalah dari pangkatnya itu, yaitu 26 bit. Nah, sekarang bisa kita lihat yang semula lebarnya 24 bit, sekarang menjadi 26 bit dengan mengubah atau memperbesar ukuran RAM. Demikian juga kalau RAM-nya kita tambah lagi menjadi misalnya 512 MB, tentu lebar alamatnya akan kepakai. Jadi seperti itu ya, komputer 32 bit itu bisa jadi lebar alamat untuk memorinya tidak 100% kepakai, tergantung jumlah RAM yang dipasang. Nah, ini contoh mapping dengan metode direct. Gambar yang kiri, satu kotak ini adalah satu tag. Kemudian ini nomor tagnya. Nomor tagnya tadi ada 8 bit ya. Nomor tagnya ada 8 bit. Sehingga di sini ada 2 angka hexa. Kemudian ini tag yang nomornya 16. Jadi ini tidak urut karena ada titik-titik. Ini artinya tidak semuanya digambar ya. Ini tag yang pertama, nomor 00. Ini nomor 16, dan yang terakhir tag nomor FF. Nah, ini contoh aja. Angka hexa ini adalah contoh isi datanya misalnya ya. Kemudian, kalau data ini ditaruh di cache memory, nah yang kanan ini kita lihat, ini ada cache memory ini. Satu deretan ini disebut dengan baris, ini nomornya ini. 0000. Ini semua angka hexa ya. Kemudian baris yang berikutnya 0001 dan seterusnya, dan terakhirnya ini nomor 3FFF. Jadi nomor baris paling awal ini dalam hexa 0000, paling akhir nomor barisnya 3FFF. Nah, ini pertanyaannya, mengapa bit paling kiri ini bukan F, sehingga terakhirnya menjadi F semua? Mengapa ini bukan F, 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 F? Kenapa ini angka 3? Ada yang tahu?
Ya, kuncinya adalah hasil dari pengolahan jumlah bit setiap komponen di dalam metode mapping ini, di mana bit baris itu hanya 14 bit. Jadi bit baris itu untuk memberi nomor baris. Kalau 14 bit, otomatis kalau kita ubah ke hexa, kita kelompokkan dari kanan, ya, berarti 4, 4, 4, ini kan sudah 12, yang kelompok 4 hanya 2 bit. Ya, ada 4 bagian, 4 angka hexa. Maka angka heksanya kalau 4 bit, ya ini bisa F, ini bisa F, ini bisa F, dan yang 2 bit hanya 3. Itu ya, kenapa ini yang di nomor terakhir, ini bukan F semua. Nah, kita lihat di sini, untuk data di memori yang ada di blok yang pertama ini, atau nomor tag-nya 00, itu akan ditaruh di baris nomor 0. Ini tag-nya disimpan di sini ya, untuk identitas apakah data tersebut sudah ada di cache memory atau belum. Kemudian untuk tag yang kedua, ya, atau nomornya 01, itu akan ditaruh di baris yang 01, dan seterusnya. Tag yang terakhir ditaruh di baris terakhir. Namun, kita tahu karena ukuran memori ini jauh lebih besar, maka setiap satu baris ini akan diperebutkan oleh sekian tag. Kalau di contoh ini, tadi kita sudah hitung, perbandingannya adalah 1:2/8 atau 256. Jadi jumlah tag-nya ada 256. Jadi setiap baris ini akan diperebutkan oleh 256. Atau setiap baris cache ini akan digunakan oleh 256 tag secara bergantian. Itu ya karakteristik di metode direct mapping. Nah, biasanya yang ditanyakan adalah kalau kita diberikan suatu alamat memori, ya, kemudian ditanyakan data tersebut itu akan ditaruh di nomor berapa, ya. Misal di sini kita berikan nih ada alamat data, ya, misalnya 0x 3 4 5 6 8 0 1. Nah, kalau ada soal atau kasus seperti ini, ditanyakan data di alamat ini akan ditaruh di nomor baris berapa, maka jangan buru-buru untuk mengolah, atau mengolah ini adalah mengubah angka hexa ini menjadi biner. Tetapi dicek dulu alamat ini sebenarnya ada atau tidak di memori yang ukurannya hanya 16 MB di contoh ini. Caranya adalah kita hitung angka hexa di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau setiap angka hexa itu terdiri dari 4 bit, maka di sini jumlah bitnya adalah 7 kali 4, sama dengan berapa? 28 bit. Nah, di contoh ini, lebar alamatnya hanya 24 bit. Sementara alamat yang ditanyakan ini ada 28 bit. Nah, oke, misal paling kiri, ya, kita ubah ke biner, yang angka 3 ini, kalau kita ubah ke biner kan ada 00-nya, 00, 11. Nah, 0 yang sebelah kiri ini juga bisa kita hapus ya. Bit paling kiri kita hapus. Kalau kita hapus 2, ini yang 28 ini menjadi 26 bit. Artinya apa? Ini masih lebih lebar daripada lebar alamat yang digunakan oleh memori ini. Artinya, alamat ini adalah tidak valid. Tidak akan ada di memori tersebut.
Nah, jadi ketika akan mengerjakan soal, cek dulu apakah alamat yang diberikan itu valid atau tidak. Jangan sampai sudah capek-capek mengubah ke dalam biner, ternyata alamatnya tidak valid. Sebenarnya ya cukup dijawab aja, dicek seperti ini, ya alamat tersebut tidak valid atau tidak ada di memori karena gini, ya. Bisa ditangkap ya. Silahkan ditulis di komentar kalau ada pertanyaan ya. Nah, kita coba sekarang. Jadi kalau alamat ini, ya ini kan nggak bisa, nggak valid, ya karena ada 28 bit. Sementara di contoh kasus kita ini hanya 24 bit. Nah, misal ini kita hapus 1. Nah, sekarang angkanya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka heksa kalau diubah ke biner, seandainya setiap angka itu 4 bit, jadinya adalah ini 24 bit. Nah, karena lebar alamat di contoh kita ini, yang memorinya 16 megabyte tadi, nah 24 bit, berarti alamat ini valid. Artinya alamat ini pasti ada di dalam memori. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ubah masing-masing angka heksa ini ke biner. Ini untuk yang 3, 00, 11, yang 4 itu 0100, yang 5 itu 0101, yang 6 itu 0110, kemudian 8 itu 1000, dan yang terakhir 0, ya. Kita tulis di atasnya ya. 0000. Ada 24 bit. Ini terdiri dari 3 bagian ya, 24 bit ini. Yaitu untuk tag, kemudian untuk line, dan untuk word. Yang ditanyakan di sini adalah data pada alamat ini akan ditaruh di line atau baris nomor berapa. Maka yang perlu kita cari adalah bit barisnya. Tadi kita tahu bit barisnya 14, kemudian bit tag-nya 8, bit wordnya 2. Maka bit selain bit line atau baris, kita coret. Kita hanya ambil bit barisnya. Jadi yang ini kita akan coret yang bukan bit baris ya. Kebetulan di sini bit tag-nya ada 8, maka pas akan 8 bit ya. Ini nggak kita pakai. Kemudian bit word-nya ada 2. Nah, yang 2 yang kanan ini kita coret. Nah, sisanya itu berarti bit nomor baris. Nah, kita tulis kembali bit barisnya ya. Berarti 0101, 0110, 1000, kemudian 2 bit di sini. Ini bit nomor baris. Biasanya diminta untuk ditulis dalam angka heksa. Maka kita kelompokkan kembali menjadi 44. Yang pertama, ini harus hati-hati ketika mengelompokkan. Diusahakan jarak antar bitnya itu agak jauh supaya tidak salah atau kegeser. Kalau kegeser jadi salah ya. Ini tadi karena speed ya tempatnya. Nah, ini yang kedua. Kemudian 4 bit berikutnya adalah ini. Kemudian sisanya 2 bit. Setelah itu kita ubah ke heksa. Yang ini 01 berarti heksanya 1. Kemudian, ini agak acak-acakan nih. Ini 0101, ini 5. Kemudian yang ini 1010 itu apa? A ya. Yang ini 0 semua. Nah,
Jadi angka heksanya adalah ini 15A0. Jangan lupa ketika menulis angka heksa adalah harus menggunakan tanda itu heksa, yaitu dengan 0x 15A0. Jadi alamat yang diberikan ini datanya akan ditaruh di nomor baris 0x15A0. Ya, kira-kira ini ada di bawah sinilah ya. Lokasinya ada di sini. Itu contoh mappingnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, ini karakteristik metode direct mapping. Ini sederhana, mudah diimplementasikan, tidak mahal. Tetapi ya ini kelemahan utamanya ini terjadi tracing ya. Tracing itu artinya data yang baru saja ditaruh di cache memory itu tidak lama kemudian ditimpa. Setelah ditimpa, ternyata data yang ditimpa barusan itu dipanggil lagi. Jika setiap kali butuh data itu harus mencari di RAM, itu namanya tracing. Artinya apa? Ya, cache memory jadi kurang bermanfaat. Karena ketika mengakses RAM pasti kecepatan komputer jadi drop atau turun. Oke, silahkan jika ada pertanyaan ditulis di komentar sebelum kita pelajari metode mapping yang lainnya.